banget di kantor ada cowok pas-pasan nih. Cowok ganteng dong. Iya kok keren banget kacamatanya. Yoi, di luar lagi panas-panasnya. Iya lagi panas banget. Iya. Kayak berita rumah tangga artis ya. Enggak gitu. Ya, Ini masalah cuaca, beneran dah. Makanya gue pakai kacamata hitam. Alhamdulillah mata gue aman, pala gue retak. Iya makanya pakai topi. Jangan cuma Iya, itu silo doang. banget, panas banget. Kan kata BMKG, tahu BMKG gak? Badan Meteorologi. Salah. Apa? BMKG, badanmu kelihatan gemoy. Iya gitu, Badan Meteorologi. Aku gak kasih kelihatan BMKG. Apa? Botakmu kelihatan gundul. Botakmu kelihatan gundul gimana sih? Udah botak gundul. Ada-ada Ini kata aja. BMKG kan cuaca juga lagi nggak menentu. Iya. Tetangga gua pada kena kadang tenggorokan. Kadang. Kadang tenggorokan, kadang flu. Itu loh. Oh iya sih emang. Iya. Saking panasnya sekarang orang kalau masak telur nggak pakai kompor. Oh iya. Beli di warteg. Gua kira terang banget. Jelek banget. Emang kalau pas begitu jadi ganteng apa? Ya kan gelap jadi nggak kelihatan. Kalau di luar-luar sampai tuh daerah Bekasi. Masak telur. Ya kan pakai cuma penggorengan apa teflon? Iya teflon. Mateng. Kayak cahaya matahari. Iya. Jadinya mie. Dah. Jadi gara-gara panas di luar sekarang saya jadi tahu. Kenapa? Saya banyak ketemu sama cowok-cowok mateng. Oh beda. Ya. Dan gara-gara ini cuaca lagi panas, orang jadi gampang emosi. Iya sih. Iya. Bapak medit lho karo anake dhewe lho. Ya apa sih? Nyelang aku, Pak, nyelang. Kok tak balekno. Ya Allah, medit sampean medit. Boh, males ngomong aku. Lu nguping pembicaraan gua sama bapak gua. Gimana nguping orang sorol kencang banget. Kalaupun kita nguping kita gak ngerti artinya apa. Masalahnya bokap gua ini yang bikin panas. Kenapa sih? Gua mau minjem duit, masa bapak mau minjemin anaknya aja nggak boleh? Gua lagi butuh, Wen. Sama bapak sendiri ada juga lu yang Hidup di ngasih. Jakarta gaji 3 juta buat apa? Iya sih. Buat main padel udah gak cukup aja tuh. Iya. Ya itu kebangetan. 3 juta mau main padel. Gua butuh pegangan. Bisnis bapak gua lagi laku-lakunya. Maksudnya gua butuh pegangan aja. Kan kita gaji, ya hidup 3 juta di Jakarta gimana Ya sih? lu pas-pasin lah. Semua juga. Sebenarnya gaji kita kan 8 juta, cuman 5 juta kan udah pengeluaran tetap. Udah padel, udah golf, udah... Maksud gua kayak Ini 3 kan, juta lihat. sisanya buat hidup gimana caranya? Kalau Gua udah nggak males gua begitu. 8 juta, 5 jutanya buat gaya hidup. bukan buat Masalahnya gua juga kosan. sebel sama kalian. Kalian udah mencemarkan nama baik gua. Jadi gua susah sekarang dapat pinjaman sana sini tuh rada susah. Yang mencemarkan bukan kita. Lu suka ngomong-ngomong di luar, lu tukang minjem duit, lu nggak pernah dibalikin, lu gitu-gitu. Jadi tiap datang ke orang udah tahu gua segitu. Kok kita yang salah? Itu pencemaran nama baik lo, Wen. Kan lu yang ngebikin image lu begitu. Iya, Brandingan lu begitu. Kalau lu nggak ngomong-ngomong, orang di luar juga nggak bakal tahu. Ini tayangan seluruh Indonesia. Gue pernah juga nih, ngamuk gua sama orang Pegadaian. Kenapa? Kata orang harta yang paling berharga adalah keluarga. Iya. Gua gade KTP bapak gua kagak laku. Bener lu ya. Bener-bener ya. Oh iya, Nah itu keluarga gua, Wen. benar. Orang emang kalau lagi putus asa apa aja dijadiin duit. Iya. Tapi nggak bisa, itu kan KTP doang. Tapi kan keluarga gua. Kalau kira-kira gua sebagai anak gua minta keluar dari kartu keluarga gimana? Kalau gue jadi bapak lu mau gue keluarin. Keluarin. Tanpa harus lu minta, gue keluarin langsung. Gitu sih. Emang minjemnya berapa sih? Berapa duit? Ya elah minjem buat kebutuhan aja. Gue bilang gue buat pegangan aja. Berapa? Terus bokap gue bilang, lah tiap lu megang selalu hilang. Iya. Ya karena lu nggak genggam sih, lu biarin begitu aja. Emang butuh berapa sih? Siapa tahu gue nggak mau ngasih. Gak mau ngasih. Gak banyak, Wen. Berapa? 500. 100.000. Pengen ngomong jahat nih gue sumpah deh. Ngomong aja. Ya Allah, kata lu mau banyak. Ada bokap-bokap. Bapak-bapak. Ya itu. Dari anaknya hilang. Bukan saya pak. Bukan. Ya bukan. Bukan kan tuh. Oh, kan lu polisi. Oh iya maaf. Saya jauh-jauh datang ke sini mau mencari anak saya yang hilang
36 tahun yang lalu. 36 tahun yang lalu. Ya. Wah itu kalau jatuhnya nggak hilang Pak, kepisah itu. Iya. Dulu kan anak saya titipin di panti asuhan. Karena finansial saya dulu tuh kurang baik. Oke. Tapi sekarang saya sudah jadi orang kaya. Ini waktu kecil. Kok mirip lu, Wen? Enggak ke gua dong. Loh mirip Kiki. Bukan, mirip Pak Dika. Iya mirip gua. Coba senyum. Senyumnya sama ya? Ternyata bokap lu Jason Mraz. Jalan-jalan main. Bapak anaknya hilang berapa tahun, Pak? 36 tahun. Namanya siapa Pak Punten Pak? Panti Namanya asuhan sayang sepanjang masa. Adi Pratama. Ini asalnya Bapak taruh di panti asuhan karena Bapak dulu belum punya uang. ya Sekarang Bapak punya bisnis. punya bisnis, punya Banyak nggak tambang, bisnisnya? punya tambang. Banyak. Sabar Pak, sabar. Sabar ada prosesnya. Ada proses. Kasih jeda. Ada prosesnya. Orang reunian juga. Gua ngerti maksud lu. Orang reunian SMA juga ada WhatsApp-WhatsAppan dulu. Ya. Nggak main bapak aja tiba-tiba. Masalahnya gua sama bapak gua yang ada di kampung sekarang kagak ada mirip-miripnya. Udah gitu bapak gua sama gua anaknya sendiri pelit. Kenapa emang? Ya siapa tahu ini bapak gua yang asli. Bukan apa-apa, bapak lu yang itu yang asli, yang lu bilang asli sekarang. Bawa tangannya. Tapi kalau saya perhatiin mukanya mirip loh. Iya, Memang ada kemiripan ya. Saya Ih, bisa diam nggak? Gue tendang nih lama-lama nih. Mundar mandir. Nggak nutupin siapa-siapa dia. Oh. Takutnya penipu. waktu ditaruh di panti asuhan kira-kira usia anaknya waktu itu berapa? 2-3 tahun mungkin. Ya 4 tahun lah. Mirip sama umur gua sekarang. Tapi namanya Adi Pratama. Ada Pratamanya, siapa tahu yang Ah dingin pala gue. Maaf. siapa tahu bokap gua yang sekarang itu ngadopsi gua dari panti asuhan terus namanya dirubah dikit sama dia. Enggak, Bapak. Namanya siapa, Pak? Adi Pratama. Jadi saya ke panti asuhan. Dari panti asuhan bilang kalau anak saya itu diadopsi di Jakarta. Makanya saya datang ke Jakarta. Mau mencari anak saya ini. Fix ini, saya anak bapak. Fix. Nggak ada, tak dulu. Kan bapaknya Pak Dika nggak di kampung. Ya, tapi kan nggak ada mirip-miripnya yang ono. Ya kan udah, anaknya tes banyak. DNA dulu, kita keluarin ginjal lu yang kanan. Udah bisa. Udah bisa. Oke, Udah. pikir gitu caranya, Maaf. Udah rambut. Bisa. Mas. Maaf. Tapi itu fotonya kayak foto Ya udah Ki, didata dulu. Pak, mohon maaf kita data dulu ya, Pak. Siap. Nanti dibantu sama ini. Saya? Iya, Kiki. Ngapain lagi? Niki, sekalian Ki. Apain? Waktu itu tes DNA. Nitip dibawa ke sono nih. Kan kena anu. Udah gua juga. Wah. Ayo Pak Clips, Siap. data dulu. Mari. Iya, nanti Ya. dibantu sama teman saya dulu. Jangan mau ngeludah. Dah. Ngapain? Gak mungkin. Cerita-cerita kayak gitu cuma ada di film-film. Men, ini bapak gua yang sekarang tidak mencerminkan seorang bapak yang sayang terhadap anaknya. Iya karena lu minjem duit terus sama bapak lu. Iya, Ya, Pak ya. Jiwo udah segitu sayangnya sama lu. Kam. Hari ini saya senang banget karena Kau. hasil ujian anak saya. Hasil ujian anak saya tuh bagus banget. Sebagai bapak saya bangga sekali. Sebagai bapak saya bangga Waduh, sekali. terang Yang banget. kemarin udah lagi. viral, ntar viral lagi. Sebagai bapak bangga ya terhadap anak saya. Hasilnya bagus banget itu hasil rapotnya. Kalian sebagai om-omnya juga pasti akan sangat bangga. Kenapa Lala berprestasi? Lala berprestasi. Tuh kan, gini kalau bapak sama anak punya prestasi dikit langsung dipuji. Komandan, Andika lagi Kenapa? ada masalah sama bapaknya. Kenapa, Dik? Lala kalau misalnya punya kebutuhan, dia pengen beli sesuatu yang Buat Lala, kan? kira-kira Lala hari ini pengen makan mie, kira-kira komandan sebagai bapaknya beliin nggak? Saya pasti beliin langsung. Tiba-tiba misalnya Lala pengen beli mainan, pasti beliin nggak? Saya beliin pasti. Tuh, apa yang dimau anak bapak usahain. Lala pernah minta tiba-tiba 5 juta enggak? 10 juta dia mintanya. Dikasih? Iya, Kak. Ya anak sekecil itu. Ingat ya. Nih ibarat kata kalau palanya komandan dibedah, ada adminnya di dalam. Gak apa-apa nih. Kagak. Inside out. Tuh, saya kasih tips ya, Dik.
Iya. Sebagai seorang bapak bagaimana menjaga hubungan dengan anak. Tipsnya gampang. 3B. Apa tuh? B yang pertama. Jaga komunikasi. 2. B, jaga quality time. B, 3B. Kok Yang pertama Itu jaga J. komunikasi. iya, Ya, B itu kan semacam Berusahalah. kayak berusaha. menjaga komunikasi. Cuman nggak perlu saya jelasin. Berusaha jaga komunikasi. Oke. Berusaha jaga quality time. Oke. Yang ketiga berusaha jaga lisan. Komandan, mendingan 3 berusaha, jangan 3 B. Karena sama semua ini. Mau berusaha nggak? Gak mau. Yang penting mau berusaha dulu. Tadi ada orang kesini, dia nyari anaknya yang hilang, Komandan. Hah? Terus fotonya mirip saya. Jangan-jangan itu bapak saya yang asli. Kayak Raya, Komandan. Ya. Punya tambang plastik apa kalau nggak salah? Bukan. Kalau kaya raya, Anda mengakui nggak dia bapak Anda? Enggak, saya sih kayak saya sih bukan karena dia punya bisnis aja, tapi kalau Kasih tahu Boboho. Dia begitu dibilang bapak-bapak itu punya tambang segala macem, langsung aku anak. tapi kan secara fisik mirip. Memang bener, londo-londonya ada, beda Iya. sama Pak Kalau gitu Jiwo. tes BSA aja. Dia enggak motor. Dia punya motor. Iya. Tes aja. Bukan Siapa tahu benar. cocok. Apa-apa selalu saya disalahin dulu nih. Emang Anda salah.